Semuanya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman nanti semuanya sehat selalu ya di pagi ini. Nah, kita akan melanjutkan lagi pertemuan yang ketiga dari analisis data tidak terstruktur. Ya, untuk materi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan yang sudah kita lakukan di pertemuan minggu lalu tentang natural language processing. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berfokus kepada topik yang lebih teknis gitu ya, lebih teknis yaitu tentang term vocabulary dan text preprocessing. Nah, kenapa hal ini menjadi penting ya? Teman-teman tidak bisa melakukan analisis pada data yang tidak terstruktur, khususnya kalau bentuknya adalah teks atau paragraf ya. Sebelum kita memang bisa mengidentifikasi apa saja sih yang harus diambil gitu ya. Terus kemudian bagaimana cara kita mempersiapkannya sehingga data tersebut siap untuk diolah. Nah, saya yakin nih teman-teman semuanya di program studi statistika sudah umum menggunakan analisis dalam bentuk ya inputnya adalah berupa tabel, betul ya? Nah, bagaimana nih kalau misalnya inputnya adalah berupa teks? Di pertemuan minggu lalu saya sudah menjelaskan bahwa masa depan akan datang gitu ya. Mayoritas data yang kita peroleh ada data-data yang tidak terstruktur. Nah, data yang berupa teks maupun data yang lain kita bisa konversikan dulu ke dalam format yang terstruktur sehingga kita bisa melakukan analisis lebih lanjut sesuai dengan keahlian dari teman-teman masing-masing. Nah, bagaimana cara kita melakukan ya pengolahan serta kita mengkonversi dari data yang strukturnya tidak kita kenali atau tidak terstruktur ya menjadi data yang sudah siap untuk kita olah. Nah, sehingga saya perlu memberikan identifikasi dulu kepada teman-teman semuanya, apa saja sih istilah-istilah yang akan kita gunakan dan bagaimana mempersiapkan teks tersebut atau teks preprocessing. Nah, eee, saya ingin memberikan sebuah istilah dulu nih ya, istilah dulu. Istilah dulu, beberapa, terminologi yang akan kita gunakan, seterus-terusnya ya dalam kita mengolah teks, ya. Yang pertama adalah collection. Nah, collection ini artinya adalah koleksi dari dokumen yang bisa dibaca oleh mesin. Nah, ini yang kata kuncinya. Bisa dibaca oleh mesin, baik yang dikumpulkan secara online maupun secara offline. Nah, kalau teman-teman lihat nih, misalnya saya membuka dari artikel berita online yang kita peroleh dari pencarian di internet, mesin bisa baca, betul ya? Kenapa mesin bisa baca? Karena font-nya jelas, gitu kan. Tidak ada font yang tidak bisa dibaca gitu ya oleh mesin gitu kan. Bagaimana kalau misalnya tulisan tangan? Nah, tulisan tangan tergantung, mungkin ada beberapa yang tidak bisa dibaca oleh mesin. Nah, jadi collection ini adalah koleksi dokumen yang bisa dibaca oleh mesin. Contohnya adalah artikel berita online yang diperoleh dari pencarian di internet. Nah, kemudian apalagi? Banyak sekali, bisa kumpulan status media sosial apa yang sedang trending saat ini. Ya, ini koleksi-koleksi dokumen, ini namanya collection. Ada lagi nggak? Bisa saja misalnya kumpulan dari skripsi mahasiswa, laporan penelitian, tugas kuliah yang telah dikumpulkan secara digital di perpustakaan misalnya. Nah, kumpulan-kumpulan dokumen ini adalah data yang berharga, nanti kita bisa melakukan summary gitu ya, kita bisa melakukan klasifikasi, kita bisa memetakan sebuah fenomena tertentu, kita bisa menganalisis tren antar waktunya, kita bisa mengetahui hal-hal apa yang saat ini sedang didiskusikan, tanpa perlu kita membaca nanti satu per satu ya, teman-teman. Nah, ini juga yang kemudian menjadi basic utama dari keunggulan beberapa large language model yang saat ini teman-teman semuanya mungkin sering memakai, ChatGPT dan seterusnya. Kata kunci utama yang menjadikan large language model itu menjadi powerful adalah banyaknya koleksi dokumen, gitu ya. Banyak sekali yang dia baca, ya. Karena ini dilakukan oleh mesin, maka mesinnya tidak ada capeknya. Dan semakin banyak dokumen yang dia baca, maka semakin banyak data yang dia bisa gunakan untuk melatih modelnya dia sendiri, sehingga knowledge-nya makin bertambah. Nah, pertama adalah collection ya. Collection itu adalah koleksi dokumen. Nah, bagaimana sih cara nanti mesin itu melakukan pembacaan terhadap dokumen tadi, kan gitu ya. Karena kuncinya adalah
dokumen ini nanti tidak untuk dibaca manusia. Ya, kalau dibaca manusia ya sudah nggak ada masalah. Cuman kan pada prinsipnya adalah ketika dokumennya sangat banyak, ya, kita memiliki artikel di online misalnya jutaan dan bahkan terus berjalan terus dan diproduksi terus setiap detik, setiap menit gitu ya. Siapa yang akan melakukan peringkasan itu ya? Nah, karena data yang sangat banyak akan identik saja dengan sampah ya. Nah, tidak ada yang kemudian bisa melakukan analisis dengan baik ketika datanya terus bertubi-tubi berdatangan gitu ya, atau yang disebut sebagai big data. Volumenya besar, kecepatan atau velocity-nya besar, variety-nya juga banyak gitu ya. Nah, sehingga memang ini harus dibaca oleh mesin. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya bagaimana mesin bisa membacanya gitu ya, mesin bisa membacanya. Nah, ada banyak hal yang menjadi tantangan nanti ya, menjadi tantangan bagi mesin untuk membaca dokumen, gitu ya. Tidak serta-merta kemudian large language model seperti ChatGPT dan seterusnya itu bisa kemudian canggih. Ada tantangannya gitu. Tantangan yang pertama adalah format file. Ya, format file yang berbeda-beda menjadi tantangan bagi mesin untuk membacanya. PDF kah gitu kan? Kemudian apakah HTML yang ada di website gitu ya, ataukah Microsoft Word gitu ya, ataukah XML dan seterusnya. Ya, mana yang lebih disukai oleh mesin gitu ya? Yang disukai oleh mesin tentu saja yang hanya berupa teks biasa gitu ya. Kalian membuat di Notepad dan seterusnya itu lebih mudah dibaca oleh mesin daripada PDF gitu ya. Karena di PDF antar baris bisa berbeda-beda gitu ya. Antar baris sebenarnya dia masih nyambung kalimatnya tapi sudah terpotong oleh apa namanya line breaks gitu ya. Nah, sehingga format file ini menjadi tantangan ketika inputnya itu format filenya berbeda-beda. Ya, input filenya sama, format filenya sama pun beberapa mesin akan kesulitan. Contoh paling sederhana ya yang teman-teman bisa bayangkan adalah kalau teman-teman memiliki dokumen PDF, teman-teman ingin merubahnya ke Microsoft Word saja, mayoritas akan cukup berantakan gitu ya. Betul nggak? Betul ya. Word dikonversi ke HTML misalnya. Formatnya juga berantakan. PDF ke HTML, formatnya berantakan. Padahal itu hanya mengkonversi. Nah, mesin ini tidak hanya diminta untuk mengkonversi, tapi untuk membacanya. Kan gitu ya. Jadi format file ini salah satu tantangan. Yang kedua adalah bahasa penulisan. Bahasa penulisan. Tiap dokumen bisa saja ditulis dengan bahasa yang berbeda-beda. Belum lagi termasuk ada beberapa bahasa tertentu yang suka melakukan mixing gitu kan. Bahasa Indonesia tapi ada Inggris-Inggrisnya gitu. Atau bahasa Inggris ada beberapa istilah-istilah dalam bahasa Perancisnya misalnya. Bahasa Jepang tapi beberapa kontennya ya merupakan adopsi dari bahasa Inggris dan seterusnya. Bahasa penulisan menjadi tantangan bagi mesin. Ya, belum tentu nanti mesinnya bisa mentranslate dan menerjemahkan sesuai bahasa yang dia sudah pelajari. Nah, yang ketiga adalah karakter encoding. Nah, karakter encoding ini yang kemudian menjadi tantangan sekali nih ya. Kalau teman-teman tahu bahwa setiap tulisan itu kemudian akan disimpan ke memori komputer dengan kode yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, tiap font gitu ya, tiap font juga disimpan dalam kode yang berbeda-beda. Nah, karakter encoding ini menjadi tantangan besar. ASCII, kemudian Unicode, UTF-8 dan seterusnya. Contohnya nih teman-teman semuanya. Ini saya ambilkan dari eh, salah satu tampilan dari berita online gitu ya. Tampilan berita online. Di sini ada berapa bahasa di sini? Teman-teman bisa lihat. Di sini ada berapa bahasa? Ada bahasa Jepangnya, ada bahasa Inggrisnya. Ya kan sudah menjadi tantangan. Terus berikutnya di dalam artikel ini ada linknya juga nih, linknya ke tempat lain HTML. Wah, ini tantangan lagi. Terus kemudian encodingnya pun juga mungkin beda-beda, ya kan? Nah, dari keyboard yang dia gunakan. Nah, ini tantangannya. Padahal dari dokumen tadi, si mesin tadi harus melakukan penguraian dokumen atau parsing. Nah, untuk memudahkan biasanya parsing atau penguraian dokumen tadi oleh mesin tidak dilakukan benar-benar secara eksak, gitu ya. Karena kalau secara eksak tentu saja akan lama sekali waktunya. Hasilnya optimal tapi waktunya sangat lama.
Ya, pertama dia harus mengkonversi dulu, ya, mengkonversi format dokumen menjadi format yang sama, yang hasilnya belum tentu sempurna, ya. Kalau dia harus menyempurnakan dulu, waktunya lama, betul ya. Nah, kemudian bahasa, dia harus menyamakan dulu semua bahasa, takes time, optimal tapi waktunya lama, gitu ya. Padahal harusnya bahasanya standar, tapi karena bahasa standar itu konsekuensinya adalah membutuhkan waktu yang lama, seringkali parsing ini dilakukan secara heuristik. Nah, heuristik itu artinya adalah teknik bagi kita untuk memperoleh hasil yang cukup baik, namun dalam waktu yang cepat. Contohnya nih, saya nanya sama teman-teman, ini contoh-contoh pendekatan heuristik. Contoh pendekatan heuristik itu kita tidak mencoba mencari hasil yang optimal, tapi sudah cukup baik. Misalnya, kalau saya tanya ke teman-teman 3 kali 4, teman-teman bisa dengan mudah menjawab itu 12, betul ya? Jawabannya benar. Sekarang kalau saya misalnya tanya 12 kali 10, teman-teman masih bisa menjawab 120, gitu ya. Nah, tapi kalau saya misalnya nanya kepada teman-teman 199 kali 8, nah, mulai berpikir nih. Takes time untuk menghitungnya, betul nggak? Betul ya, takes time ya. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan heuristik, 199 kali 8 bisa sama dengan dibulatkan saja nih dari 200 kali 8, betul nggak? Menjadi 1.600. Nah, 199 kali 8 berarti 1.600, kurang dari itu, tapi mepet ke 1.600. Tapi kalau kita nebak 1.600 saja, hasilnya mungkin tidak benar atau tidak optimal, tapi cukup baik, gitu ya. Nggak jauh-jauh amat, waktunya cepat. Nah, ini yang kita sebut sebagai pendekatan heuristik. Nah, pendekatan heuristik inilah yang kemudian sering digunakan oleh mesin dalam melakukan parsing dokumen. Nah, misalnya ada beberapa hal yang kemudian dilakukan oleh mesin. Yang pertama, jika menggunakan Hangul, maka akan dianggap berbahasa Korea. Nah, jadi misalnya nih, saya punya dokumen, mesin membaca ada artikel di internet, ya, artikel internet. Ini saya ambil dari yne.co.kr, ya. Artikelnya menggunakan Hangul. Nah, ini oleh mesin akan dianggap bahasa Korea. Padahal pasti bahasa Korea nggak? Belum tentu kan? Nah, tapi in most cases, ya, di dalam banyak kasus, kalau dokumennya itu menggunakan Hangul, besar kemungkinan dia berbahasa Korea. Walaupun nggak selalu. Tapi ingat bahwa kita heuristik, ya, tidak mau mencari hasil yang perfect, cukup baik saja, ya, cukup baik. Kemudian, kalau artikelnya itu kombinasi antara kanji, hiragana, dan katakana, maka akan dianggap berbahasa Jepang. Contoh lagi yang tadi, gitu kan? Nah, ini. Nah, mungkin beberapa teman-teman ada yang sudah bisa baca, gitu kan? Nah, nih, ini ada istilah big data, gitu kan? Padahal di sini adalah bahasa Inggris nih, big data, big data. Ini adalah apa namanya? Bahasa Inggris sebenarnya, ya. Tapi yang lainnya gabungan dari bahasa Jepang. Kemudian di sini ada AI, gitu kan. Nah, ketika dia ada kombinasi kanji, hiragana, katakana akan dianggap berbahasa Jepang. In most cases sudah oke. Nah, pasti benar? Tidak. Nah, tidak, tapi in most cases cukup baik hasilnya dan cepat. Nah, kemudian jika banyak penggunaan kata the, gitu kan. Nah, ini akan dianggap berbahasa Inggris. Kan dianggap berbahasa Inggris. Padahal pasti enggak. Belum tentu, gitu kan, belum tentu. Tapi ini bisa menjadi indikator, bisa menjadi indikator untuk mempercepat si mesin melakukan penguraian dokumen. Menentukan ini bahasanya bahasa apa, kemudian apa yang harus dilakukan oleh mesin. Ya, hasilnya cukup baik walaupun mungkin belum tentu optimal, gitu ya, belum tentu optimal. Good. Nah, sekarang teman-teman sudah paham bagaimana cara mesin, gitu ya, menguraikan dokumen, gitu kan. Dia fokus kepada kecepatan dengan hasil yang cukup baik saja, ya. Nah, ada beberapa komplikasi masalahnya ya, ada beberapa komplikasi. Gimana kalau suatu dokumen itu multibahasa, ya, gimana kalau suatu dokumen multibahasa? Bisa nggak ada dokumen yang multibahasa? Bisa dong, ya. Ada apa namanya, sebuah artikel, gitu ya, artikel di online, gitu ya. Dia di dalamnya beritanya berbahasa Indonesia, tapi dalam satu paragraf dia mengutip sumber lain yang memang berbahasa Inggris, multibahasa. Ini ada komplikasi. Atau bahkan mungkin satu dokumen yang bagian atasnya memang dokumen apa namanya,
teks aslinya di bagian bawah ada terjemahannya. Misalnya dalam kitab suci, kemudian di dalam pasal-pasal undang-undang misalnya, atau di dalam perjanjian kerjasama yang ada multibahasa. Nah, ini menjadi komplikasi. Sehingga indeks untuk suatu mesin pencari harus mencari term yang tepat dari beberapa bahasa. Nah, yang menjadi kata kunci ini, kata kunci, kalau kita di pertemuan minggu lalu saya bertanya sama teman-teman semuanya, kalau saya menggunakan ChatGPT misalnya gitu ya, untuk mencari misalnya, apakah yang dimaksud dengan, apa namanya, uji nuklir misalnya gitu kan, apa yang dimaksud dengan uji nuklir? Apa yang dia lakukan? Dia akan mencari di koleksi dokumen yang dia miliki, kemudian mencocokkan bahwa pertanyaan yang berbahasa Indonesia akan dikembalikan dalam bahasa Indonesia. Nah, sehingga kan, kecepatan ini menjadi penting. Nggak ngaruh kalau misalnya teman-teman kemudian, melakukan, pencariannya ya, melakukan pencariannya tadi, jawabannya masih 2 minggu lagi, ya. Walaupun benar, tapi 2 minggu lagi sudah nggak relevan. Ya, lebih baik cepat gitu ya, akurasinya nanti, sampai di titik tentu masih oke, gitu ya. Berikutnya komplikasi juga adalah multiple format. Jadi kalau satu kesatuan dokumen isinya campuran format file, ya. Multiple format apa contohnya? Email. Nah, seringkali nih, email, di dalam email biasanya mungkin juga ada, attachment-nya, gitu kan. Kemudian attachment-nya bisa PDF, bisa image, bisa Excel gitu kan, bisa yang lain, bahkan RAR atau zip misalnya. Multiple format, satu dokumen, ya. Kemudian multiple format dan multiple bahasa, wah lebih-lebih lagi nih. Ya, bayangkan kalau teman-teman memiliki dokumen-dokumen ya, yang multiple format, multiple bahasa, yang ini yang memang selama ini memang digunakan ya, digunakan oleh large language model untuk memperkaya, pengetahuan dirinya, gitu kan. Nah, lalu unit data apa yang akan kita gunakan di sini? Tadi contohnya multiple format dan multibahasa adalah email-nya berbahasa Indonesia, padahal attachment-nya PDF dan berbahasa Inggris. Lalu unit apa yang akan kita gunakan? Nah, kita akan menggunakan 2 unit. Yang pertama adalah term. Nah, term dulu. Term itu adalah sebutan untuk unit terkecil yang bisa diindeks oleh mesin. Nah, bisa diindeks oleh mesin. Biasanya berupa kata. Biasanya berupa berupa kata. Jadi term ini adalah biasanya berupa berupa kata. Dokumen adalah sebutan untuk unit yang dikembalikan dari output suatu query. Jadi kalau misalnya saya mau melakukan pencarian gitu ya, saya melakukan pencarian di Google gitu kan, saya menggunakan beberapa keywords. Keywords-keywords tadi akan diubah menjadi term gitu kan. Term inilah yang kemudian, umumnya berupa kata ya, nanti kita akan memperoleh dokumen. Dokumennya tadi adalah kesesuaian dari, apa namanya, suatu file atau suatu informasi gitu ya, yang mengandung term yang saya cari. Nah, collection atau corpus adalah sekumpulan dari dokumen-dokumen yang banyak tadi. Nah, lalu vocabulary itu adalah sekumpulan term unik di dalam suatu collection atau corpus. Nah, sekarang kita punya 4 terminologi. Ada term, ya, ini unit terkecil, biasanya kata. Yang kedua adalah dokumen, ya. Yang ketiga adalah collection atau corpus, sekumpulan dokumen, ya, tadi sudah jelas. Kemudian vocabulary. Vocabulary itu adalah sekumpulan term unik yang ada di suatu collection. Jadi misalnya kalau tadi collection-nya adalah skripsi gitu ya, teman-teman semuanya. Saya punya collection dari skripsi, misalnya dari perpustakaan ya, semuanya gitu ya. Vocabulary ini adalah, term-term yang unik yang ada di collection tadi, ya, yang ada di collection tadi. Misalnya ini skripsinya adalah dari, prodi statistika. Nah, term-termnya mungkin terkait dengan statistika, kan gitu ya. Nah, jadi jelas ya, term, dokumen, collection atau corpus, kemudian vocabulary. Nah, apa bedanya antara term dan vocabulary? Nah, sekarang kita akan melihat ini. Ada beberapa struktur data ya, karena nanti kita akan banyak sekali menggunakan Python sehingga, saya akan mulai mengajarkan kepada teman-teman, beberapa struktur data di dalam Python. Jangan khawatir bahwa ini nanti yang akan kita pelajari itu cukup sederhana gitu kan, dan, pada saat kita melakukan, praktek ya, prakteknya juga sederhana. Tapi, saya ingin mengajarkan ini kepada teman-teman sehingga pemahamannya betul-betul bisa mendalam ya. Nah,
struktur data di dalam Python yang memang digunakan untuk menyimpan ya, menyimpan informasi dari teks yang kita gunakan itu ada dua. Yang pertama list, yang kedua dictionary. Nah, bedanya apa list sama dictionary? Kalau list ya, list itu seperti ini, teman-teman. Ya, kalau di dalam Python list itu akan menjadi seperti ini. Jadi kita bisa punya list itu terdiri dari elemen pertamanya adalah 11, elemen keduanya adalah kata yaitu bagus gitu. Elemen ketiganya adalah list lagi atau array. Kemudian elemen keempatnya ya, elemen keempatnya mohon maaf ini agak tergeser ya. Elemen keempatnya itu adalah angka lagi. Nah, kalau list itu ciri-cirinya adalah sudah diurutkan. Nah, jadi udah masuk dulu nih. Jadi ini list pertama, list kedua, mohon maaf. Elemen dari list pertama, elemen list kedua, elemen list ketiga, elemen list keempat. Ya, karena di Python itu ngitungnya bukan dari satu tapi dari nol. Nah, maka ini adalah elemen dari list nomor 0, elemen list nomor 1, elemen list nomor 2, elemen list nomor 3. Sudah diurutkan, ya, sudah diurutkan dan tidak bisa diubah urutannya. Jadi karena di elemen list nomor 1 ini adalah bagus gitu ya. Jadi kalau bisa nggak nih kalau kita apa namanya kita anggap bahwa apa namanya bagus nanti yang di paling akhir. Enggak, sudah masuknya sudah urutannya sudah didefinisikan. Mutable, semua item bisa dimodifikasi kapan saja. Ya, diedit kontennya bisa. Duplicates, item yang dengan nilai yang sama diperbolehkan. Nah, kalau di dictionary sebaliknya, dictionary. Di dictionary ini statusnya seperti kamus atau seperti daftar isi, gitu kan. Jadi ada apa namanya nomor kuncinya atau key-nya, kemudian ada kontennya, ya. Ada nomornya, ada kontennya. Nah, jadi kalau dictionary itu ya, dictionary ada apa namanya indeks pertama atau key-nya satu, kontennya ada hijau. Indeks nomor 2 atau key nomor 2 nilainya atau kontennya adalah orange dan seterusnya ya. Terurut ya, pasangan key value sudah terurut tidak bisa diubah urutannya, ordered berarti, kemudian mutable artinya semua nilai di dalam dictionary ini bisa dimodifikasi. Tapi kalau key-nya nggak bisa. Ya, key-nya nggak bisa. Ya memang itu sudah urutannya. Kan gitu ya. Nah, duplicates artinya tidak boleh ada duplikasi item. Ya, tidak boleh ada duplikasi item. Nah, ada list, ada dictionary. Ini perkenalan untuk yang awal. Misalnya, teman-teman semuanya, saya punya sebuah dokumen, ya. Saya punya sebuah dokumen. Kebetulan sebenarnya dokumennya itu panjang, tapi cobalah mungkin kita gunakan ya, kita gunakan yang sederhana dulu nih. Misalnya saya mendapatkan sebuah artikel dari online. Ya, ini saya ambil dari dataindonesia.id. Ya, konten dokumennya seperti ini ya. Nanti teman-teman ya, konten dokumennya adalah menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI), ada sebanyak 87,43% usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia yang telah menggunakan internet dalam berbisnis dan seterusnya, gitu kan? Dan seterusnya. Ini ada apa namanya paragrafnya cukup panjang, paragrafnya cukup panjang. Bahkan ini pun sudah saya potong, ya. Seharusnya lebih panjang lagi. Ini contoh dokumen. Nah, dari dokumen tadi apa yang kemudian bisa kita ambil dan kemudian digunakan oleh mesin untuk menguraikan konten dari dokumen tadi. Nah, ada dua istilah. Yang pertama adalah text query, yang pertama adalah text query, yang kedua adalah text statistik. Text query itu maksudnya adalah ya, text query itu maksudnya adalah kita menggunakan operasi dasar dengan membandingkan string atau membandingkan kata, ya, membandingkan string matching untuk memperoleh teks yang kita inginkan. Misalnya, teman-teman semuanya, kita ingin membangun sebuah mesin gitu ya untuk memahami dokumen ini. Dokumennya mungkin lebih panjang lagi. Ya, ini kita masukkan gitu ya ke dalam misalnya dokumennya ChatGPT misalnya, LLM yang lain dan seterusnya, gitu ya. Nah, kita ingin bertanya, ya, kita ingin bertanya berapa persen UMKM yang penjualannya meningkat
setelah menggunakan internet. Gitu ya. Berapa persen UMKM yang penjualannya meningkat setelah menggunakan internet? Gitu kan, itu kan pertanyaan, gitu kan. Atau misalnya kita hanya bertanya saja, mau melakukan pencarian di Google gitu ya, dengan kata kunci UMKM. Nah, apakah di dokumen ini cocok dengan apa yang kita cari? Cocok karena ada UMKM-nya, betul ya? Ada UMKM-nya. Nah, tapi ini kan mata manusia nih. Kalau mesin gimana dong mesin? Mesin dia akan melakukan pencocokan dulu nih. Kita punya term atau keywords-nya adalah UMKM, dia cek dulu nih satu-satu. Nah, kata pertama ada UMKM-nya nggak? Oh, nggak ada. Kata kedua ada UMKM-nya nggak? Oh, nggak ada. Kata ketiga ada UMKM-nya? Oh, nggak ada. Terus gitu ya. Sampai dia menemukan di sini nih. Oh, ada UMKM-nya. Terus lagi gitu ya. Ada berapa banyak UMKM-nya di sini gitu ya. Nah, kalau ada berarti ini cocok dengan apa yang kita cari. Nah, ini kan bagaimana mekanisme si mesin tadi melakukan penguraian dari dokumen gitu ya. Text query, jadi kita mau membandingkan antara teks yang kita cari dengan teks yang disediakan. Ya, contohnya mekanisme yang dilakukan oleh mesin sebenarnya adalah dia akan mencari semua baris atau kalimat yang dimulai dengan kata UMKM misalnya. Atau dia akan mencari semua baris atau kalimat yang dimulai dengan huruf besar. Atau mencari semua baris atau kalimat yang memiliki kata yang terdiri dari huruf besar semua misalnya. Kalau seperti ini, carilah semua baris atau kalimat yang dimulai dengan kata UMKM. Nah, kita lihat di sini. Ada berapa kalimat atau baris yang dimulai dengan kata UMKM? Ini baris ini dimulai dengan UMKM, barisnya, gitu ya, barisnya. Kalau kalimatnya nggak ada yang dimulai dengan UMKM, tapi barisnya ada. Nah, ini kan kita melakukan text query atau melakukan pembandingan antara apa yang kita cari dengan apa yang kita inginkan. Ya, semua baris atau kalimat yang dimulai dengan huruf besar, oh, ada nih, ada banyak. Gitu ya, kalau menurut baris itu ada dua, tapi kalau menurut kalimat gitu ya ada satu, dua, tiga, empat, gitu ya, lima, enam, dan tujuh. Nah, ada tujuh ya, ada tujuh. Oke. Eh, Berikutnya adalah teks statistik. Jadi kita menghitung dulu informasi dasar yang tersedia pada korpus. Apa tadi korpus? Korpus adalah koleksi dari dokumen, kumpulan dokumen-dokumen yang banyak. Nah, apa yang bisa kita hasilkan? Jumlah kata. Jumlah kata. Misalnya, untuk dokumen ini ada berapa jumlah katanya? Ya, karena ini akan menjadi penting bagi mesin untuk menyimpan kondisi dari dokumen-dokumen yang dia miliki. Kemudian jenis kata, ada berapa banyak kata yang unik gitu. Ini perbendaharaan kata atau vocabulary-nya. Kemudian frekuensi kemunculan setiap kata, misalnya di sini UMKM muncul berapa kali? Ya, di sini UMKM muncul 1, 2, gitu ya, 3, 4, 5, 6, dan 7. UMKM muncul sebanyak 7 kali. Internet muncul sebanyak berapa? Nah, sehingga dokumen ini tentang apa gitu kan? Nah, kalau misalnya teman-teman mau mencari di Google gitu ya, pernah nggak misalnya pada saat mau mencari di Google mendapatkan artikel yang sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan? Mungkin pernah. Atau mungkin pernah juga mau mencari di Google gitu ya, mencari sebuah dokumen gitu ya, dan ternyata betul teman-teman mendapatkan itu. Ya, jadi bisa benar, kadang bisa enggak gitu ya. Tergantung di apa? Tergantung dari kemampuan mesin tadi gitu ya, melakukan pembandingan text query dan melakukan hitung informasi dasar teks statistik. Semakin sering muncul di suatu dokumen, diasumsikan bahwa dokumen ini selaras atau sesuai dengan apa yang dicari. Nah, gitu ya. Nah, terus ada beberapa fenomena frekuensi kata. Nah, masalahnya di dalam bahasa itu seringkali ada beberapa kata-kata yang menjadi interest banyak orang. Misalnya, saya mau mencari dokumen tentang climate change gitu. Ya, kalau kita melakukan pencarian itu di Google banyak sekali, gitu ya, climate change. Tapi apa isinya semuanya hanya tentang kata climate change? Tentu tidak, banyak sekali kata-kata yang ada di sana. Ya, saya mau mencari tentang perubahan iklim. Nah, ini bahasa Indonesia. Kontennya apakah tentang perubahan iklim? Apa kalimat isi katanya hanya perubahan iklim saja? Tidak, ada kata-kata yang lain, ada kalimat-kalimat yang lain, gitu ya. Nah,
caranya kita mengidentifikasi bahwa pencarian kita tepat gitu ya. Nah, pencarian kita tepat. Kita baru melihat pencarian. Belum kalau di ChatGPT dia mencari bukan pencarian, tapi kecocokan, gitu kan. Nah, kita memerlukan apa tadi? Frekuensinya, frekuensi kemunculan. Semakin sering muncul di suatu dokumen, diasumsikan bahwa ini adalah dokumen yang tepat, yang sesuai yang dicari. Nah, permasalahannya ada beberapa kata yang sangat umum digunakan, sehingga frekuensi kemunculannya sangat besar. Misalnya adalah kata-kata sambung, ya, yang, dan, dari. Ini kalau bahasa Indonesia. Atau kalau dalam bahasa Inggris the, of, gitu kan. Nah, ini at, in. Nah, ini kan apa namanya? Term-term yang sering muncul, kata-kata yang kemudian sering muncul, ya. Kebanyakan kata justru sebaliknya, sangat jarang muncul gitu ya. Frekuensinya sangat kecil. Berapa banyak dari seluruh artikel yang ada di dunia ini yang mengandung kalimat climate change dibandingkan keseluruhan dokumen? Pasti kecil sekali. Bisa saja bahkan hanya separuh dari kata-kata yang ada di dalam korpus atau collection dokumen tadi itu hanya muncul sekali. Kata-kata yang lain mungkin tidak umum muncul, gitu ya. Nah, ada sebuah hukum yang kemudian menjelaskan hal ini, namanya Zipf Law. Di Zipf Law ini dijelaskan antara hubungan antara frekuensi atau kemunculan, ya, suatu kata dengan urutan atau rankingnya, urutan kepentingannya. Kalau suatu kata itu sering muncul, gitu ya, sering muncul, ya, suatu kata yang sering muncul, dia dianggap sangat penting sampai dia misalnya munculnya sangat mendominasi. Berarti wah, ini mungkin nggak bermakna. Gitu kan. Nah, cara urutan rankingnya gimana? Kita hitung dulu pertama kali berapa kali kata tersebut muncul pada semua teks yang ada di dalam korpus. Kemudian yang kedua adalah kita mengurutkan dulu sesuai dengan frekuensi kemunculan membentuk ranking. Nah, di sini ingat frekuensi saya simbolkan dengan F, atau berapa kali kemunculan saya simbolkan dengan F. Urutannya saya simbolkan dengan R, ranking, gitu kan? Ya, frekuensi kali rank. Sehingga di dalam menurut Zipf Law ada konstanta sebenarnya, ada konstanta yang bisa kita hitung dari berapa tingkat kemunculan, frekuensi kemunculannya, dan peringkat kemunculan dari kata tersebut. Nah, konstantanya jelas menurut Zipf Law. C sama dengan F kali R. Nah, contohnya nih teman-teman semuanya, kalau misalnya saya punya sebuah kalimat gitu ya, saya punya sebuah kalimat. Saya punya sebuah kalimat gitu ya di sini, UMKM muncul berapa kali, internet muncul berapa kali, gitu kan. Kemudian kalimat apa lagi, biaya muncul berapa kali di sini. Kemudian apalagi kalimat yang sering muncul di sini, dari. Nah, dari itu banyak sekali munculnya. Walaupun mungkin maknanya tidak begitu penting gitu kan. Kita pada saat melakukan pencarian terkait dengan suatu dokumen, kalimat-kalimat sambung biasanya kita abaikan karena nggak begitu penting. Dari, yang, di, dan seterusnya. Tapi keywords-keywords-nya tetap tetap dapat. Nah, misalnya saya memiliki sebuah dokumen gitu ya, sebuah dokumen, dan kemudian dari sana kita bisa menghitung berapa dari dokumen tadi frekuensi kemunculan suatu kata. Misalnya di suatu dokumen, ini kebetulan beritanya adalah berita menjelang libur panjang gitu ya, libur panjang, atau mungkin menjelang bulan puasa misalnya, ya. Kata-kata seperti minyak goreng itu frekuensi kemunculannya tinggi. Ya, harga, wah, kemunculan tinggi. Naik, pedagang, konsumen, pasar, dan protes. Ya, yang protes cuma 2 misalnya. Nah, rankingnya akan kita balik. Berarti kata yang ranking apa namanya, frekuensi kemunculannya tinggi gitu ya, rankingnya kita bisa menjadi rendah gitu ya, dan seterusnya kita bisa menghitung berapa konstantanya, ya. Nah, tadi itu adalah vocabulary yang perlu kita pahami pada saat kita mempelajari tentang teks yang ada, ya, yang akan dibaca oleh mesin. Berikutnya adalah bagaimana kita menyiapkan data yang masih mentah tadi menjadi data yang siap diolah atau siap dianalisis. Nah, kita menggunakan text pre-processing. Text pre-processing ini adalah suatu proses di mana kita mengubah bentuk yang belum terstruktur, ya,
menjadi suatu data yang sudah terstruktur sesuai kebutuhan. Ya, jadi kata kunci dari yang data tidak terstruktur untuk teks dan sebenarnya untuk yang lain adalah kita perlu adanya preprocessing untuk menjamin kita mengubah yang belum terstruktur menjadi sudah terstruktur. Nah, ada beberapa teknik nih teman-teman semuanya, di mana kita bisa melakukan penyiapan, ya, penyiapan data yang tidak terstruktur tadi, khususnya untuk teks, teks preprocessing. Ada beberapa apa namanya? Ada beberapa teknik yang kita gunakan dan hari ini akan kita pelajari. Yang pertama tokenisasi, yang kedua capitalization atau case folding, berikutnya adalah eliminasi stop word, kemudian normalisasi dan stemming, gitu ya. Nah, ini yang akan kita dalami ya, satu demi satu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ada beberapa teknik text preprocessing yang bisa kita lakukan sampai suatu paragraf atau suatu dokumen itu kemudian teman-teman semuanya siap untuk diolah. Siap diolah biasanya bentuknya apa yang disukai sama teman-teman semuanya? Bentuknya tabel, Pak, gitu kan. Karena kalau teks saja menganalisis statistiknya gimana susah gitu ya. Kita membuat analisis yang mendalam susah, tapi kita konversi dulu ke dalam tabel akan menjadi jauh lebih mudah. Nah, tahapan yang pertama adalah tokenisasi. Tokenisasi artinya kita memotong suatu teks menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai token. Ya, nah apa itu token? Token itu adalah kandidat untuk ya entry dari indeks. Nah, misalnya saya mau tanya nih sama teman-teman semuanya, kalau kita melakukan analisis pada data yang tidak terstruktur dari artikel-artikel yang ada di internet, artikel-artikel online maupun mungkin status sosial media dan seterusnya. Pada saat teman-teman menggunakan Google, misalnya, ya pada saat teman-teman menggunakan Google, teman-teman mau mencari informasi, misalnya mencari informasi tentang kos-kosan, gitu kan, Margonda. Biasanya apa nih? Sebelum kita selesai mengetikkan kalimat ketiga, biasanya di Google sudah muncul rekomendasinya, gitu kan? Kos-kosan Margonda murah, gitu misalnya. Kos-kosan Margonda kamar mandi dalam, misalnya, gitu kan? Nah, ini bagaimana dia bisa kemudian memberikan rekomendasi kepada kita, padahal kita belum selesai nulis, gitu ya. Sehingga Google itu prinsipnya adalah dia sudah menyelesaikan pencarian sebelum bahkan kita selesai mengetikkan apa yang kita cari. Nah, padahal menganalisis dari jumlah data dokumen teks yang jumlahnya miliaran dan terus bertambah. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena mereka sudah melakukan indexing dulu. Ya, sehingga ada kata-kata tertentu dan mayoritas kata sudah diindekskan dulu. Tidak perlu mencari dari awal, sudah diindekskan dulu. Nah, inilah yang membuat kita perlu melakukan tokenisasi. Tokenisasi itu memotong sebuah teks, teks itu artinya paragraf atau bahkan dokumen yang besar menjadi bagian-bagian menjadi token. Token itu umumnya berupa kata, umumnya, tapi tidak selalu. Token ini adalah kandidat dari entry indeksnya. Misalnya, kalau saya punya inputnya, ya, saya punya inputnya adalah kalimat. Selamat malam semuanya, makan apa kita hari ini? Ini kalimatnya. Selamat malam semuanya, makan apa kita hari ini? Tokennya ada berapa outputnya? Outputnya ada berapa? Ada banyak, ada beberapa token yang kita peroleh. Selamat jadi token sendiri, malam jadi token sendiri, semuanya jadi token sendiri. Koma jadi token nggak? Tidak, gitu ya. Tidak. Karena bukan term, gitu kan. Makan jadi kandidat sendiri. Apa? Kita, hari dan ini. Nah, dari sini ya, kita sudah memiliki token-token yang kita potong-potong. Ya, kita potong-potong. Nah, ini adalah tahapan yang pertama, tokenisasi. Tapi ada permasalahan nih, kalau kayak gitu caranya ada permasalahan. Permasalahan pada tokenisasi. Misalnya, kalau saya punya kalimat atau frase gitu ya di dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris.
Indonesia's capital. Ini tokennya apa nih kalau Indonesia's capital? Nah, tokennya apa nih? Harusnya ada dua nih ya tokennya ya, Indonesia sama capital. Tapi token yang kedua semua orang sepakat, everybody knows capital. Tapi token yang pertama apa? Indonesia kah? Ataukah Indonesias? Ya, ataukah Indonesia pakai apostrof S? Nah, lalu misalnya eh, apa namanya ada merek Hewlett Packard gitu ya. Ini sebagai dua token, Hewlett and Packard sebagai dua token atau satu token. Kemudian se-Indonesia gitu ya. Kami mau melakukan penelitian di tentang kebutuhan ternak se-Indonesia. Nah, se-Indonesia ini satu token atau dua token? Nah, pro kemerdekaan misalnya, co-education. Nah, ini satu token atau dua token? Kalau misalnya Kalimantan Timur, nah ini satu token atau dua token? Rumah sakit, tanggung jawab, satu token atau dua token? Nah, ini bagaimana kita menentukan itu satu atau dua token? Nah, kalau misalnya teman-teman mau melakukan pencarian di Google, gitu kan? Nah, saya pengen tahu tentang Kalimantan Timur. Ternyata dapatnya dokumennya adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, gitu kan? Lu kok nggak Kalimantan Timur? Tapi kan ada Kalimantannya. Dan di dalam ada timurnya juga di dalam. Nah, tapi bukan Kalimantan Timur. Atau bisa juga, oh malah dapat dokumennya adalah Jawa Timur, Jawa Timur. Orang Jawa Timur pergi ke Kalimantan, gitu ya, di dalam dokumennya. Orang Jawa Timur pergi ke Kalimantan. Kalimantan Timurnya mana? Nggak ada. Tapi Kalimantannya ada, Timurnya ada. Betul ya? Nah, terus kemudian kita sebenarnya pengen tahu tentang rumah sakit. Ya, tapi kemudian paragraf yang kita peroleh adalah ada orang yang sedang di rumah, kelamaan di rumah dia sakit. Nah, apakah ini tentang rumah sakit? Tidak. Nah, jadi rumah sakit satu token atau dua token? Nah, tanggung jawab satu token atau dua token? Nah, jadi ini bagaimana kita menentukannya? Nah, mungkin ada yang punya ide. Caranya adalah eh, kita harus menentukan berdasarkan apa yang kita butuhkan. Nah, apa yang kita butuhkan? Kalau memang yang kita butuhkan itu rumah sakit, memang sebagai suatu entitas tersendiri, maka harus dianggap sebagai satu token. Ya, tanggung jawab di sini itu diharapkannya sebagai dua entitas, ya berarti jadi dua token, tanggung sendiri, jawab sendiri. Tapi nggak ada nanti istilah tanggung jawabnya. Atau mau dianggap satu token kalau memang ini dua ini dianggap sebagai entitas yang sama atau jadi satu. Nah, caranya nanti bagaimana nih caranya? Caranya mesin kemudian membedakannya. Caranya membedakannya. Jika kita anggap dua token, gitu ya, misalnya dipisahkan dengan tanda strip, gitu ya, maka query atau pencarian kita yang mengandung hanya salah satu dari dua token akan match atau cocok. Ya, artinya kalau kita mau ada kalimat Hewlett Packard dianggap sebagai masing-masing dua token, maka Packard saja bisa dapat Hewlett Packard. Oke nggak kayak gini? Nah, sama tadi misalnya, yang mau dicari Kalimantan Timur, dapatnya timurnya aja ternyata di dalam. Kalimantannya nggak ada. Coba oke nggak? Kalau nggak oke berarti harusnya dianggap sebagai satu token. Terus kemudian rumah sakit tadi, rumah sakit. Kalau isinya orang di rumah, kelamaan di rumah karena sakit, ini oke nggak? Kalau nggak oke ya berarti rumah sakit harus dianggap sebagai satu token. Nah, jadi dianggap dua token jika memang tadi diperbolehkan ya atau kita berharap bahwa istilah tersebut berdiri masing-masing. Nah, tapi dianggap satu kan kalau menjadi satu kesatuan. Nah, se-Indonesia, maka query Indonesia nggak akan cocok dengan dokumen yang se-Indonesia. Ya, gitu ya. Nah, ini contohnya. Kemudian tokenisasi ini juga ada beberapa problem nih, teman-teman semuanya. Tadi kalau bahasa Indonesia enak sekali nih bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Inggris enak sekali nih. Selamat malam semuanya, makan apa kita hari ini? Ya, enak sekali nih. Karena apa? Memisahkan token pakai apa? Pakai spasi, betul ya. Selamat malam semuanya. Makan apa kita hari ini? Spasi, enak sekali. Nah, kita coba lihat pada bahasa yang lain. Karena mesin kita nggak bisa hanya pintar bahasa Indonesia aja. Kan harus bisa bahasa yang lain. Karena bisa saja multiple bahasa. Bahasa Jepang itu memiliki metode penulisan dengan 4 jenis skrip.
satu kanji yang digunakan untuk kata asli yang berasal dari pengaruh Tiongkok atau bahasa Cina di masa lampau. Hiragana itu biasanya digunakan untuk imbuhan, partikel, cara baca, dan seterusnya. Katakana digunakan untuk penulisan serapan bahasa asing, gitu ya, umumnya bahasa Inggris atau nama seseorang dari luar negeri, nama asing. Dan romaji, romaji itu yang serupa dengan alfabet. Ini contoh dari bahasa Jepang, gitu ya, bahasa Jepang. Yang depan katakana nih, katakana, fortune, gitu kan, katakana nih. Ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah kanji, ini hiragana. Ya, nah masing-masing apa namanya, masing-masing kanji itu memiliki makna sendiri. Misalnya ini adalah kanji yen, gitu kan, atau bulat, atau mata uang di sini. Ini adalah katakana, terus kemudian ini tame, tame ini adalah hiragana, ya. Kemudian ini adalah kanjinya nih, jikang, artinya waktu. Nah, ini romajinya, romaji, tulisan serupa dengan alfabet K atau ribu, gitu kan. Nah, eh, problemnya adalah nggak ada spasinya. Nah, gimana dong spasinya? Kemudian, kalimat di dalam bahasa Jepang dan bahasa Mandarin atau Chinese biasanya tidak memiliki spasi sebagai pemisah kata, sehingga sulit sekali ya untuk kita melakukan tokenisasi secara langsung. Ini contohnya, ini contoh dari bahasa Chinese, gitu kan, nah, bahasa Mandarin misalnya. Nah, kalau kita terjemahkan seperti ini, Li Keqiang mengatakan bahwa pembangunan rendah karbon terkait dengan masa depan hijau global dan inovasi adalah kekuatan pendorong utama untuk pembangunan, gitu kan? Nah, tokenisasinya sulit nih karena tidak ada spasi sebagai pemisah kata. Nah, mecah-mecahnya gimana ini ya? Nah, ini problem di dalam kalau kita memiliki lintas bahasa, misalnya tadi Japanese dan Chinese. Kemudian bahasa Arab. Nah, beda lagi nih bahasa Arab. Bahasa Arab secara umum memiliki metode penulisan dari kanan ke kiri, baik huruf maupun angka, gitu kan. Nah, ini saya ambilkan dari Wikipedia. Marhaban bikum fi Wikipedia. Selamat datang di Wikipedia. Nah, bacanya dari kanan ke kiri, gitu kan. Berbeda lagi. Spasinya kelihatan nggak? Spasinya beberapa kelihatan, gitu ya. Spasinya beberapa kelihatan, tapi sulit juga, gitu kan. Nah, ini tokenisasinya menjadi sulit. Namun dalam penulisan modern, ya harusnya sih kalau bahasa Arab itu dari kanan ke kiri, baik huruf maupun angka. Namun dalam penulisan modern, bahasa Arab mengadopsi penulisan angka dari kiri ke kanan, beda ya. Nah, kalau hurufnya dari kanan ke kiri, tapi ke angkanya, ya angkanya menggunakan angka modern, jadi kiri ke kanan, gitu kan? Misalnya, sehingga menyulitkan untuk tokenisasi nih. Jadi arahnya mau dari mana nih? Ya, misalnya ini ada sebuah kalimat yang artinya adalah negara Saudi yang pertama didirikan pada periode 1157 sampai 1233 Hijriah. Nih, 1157 Hijriah sampai 1233 Hijriah. Atau 1744 sampai 1818 Masehi. Beda ya dari kanan ke kiri maupun yang sedangkan angka malah justru dari kiri ke kanan. Problemnya menjadi jelas. Lalu, bahasa Jerman seringkali menggunakan gabungan kata yang tidak dipisahkan dengan spasi. Wah, ini luar biasa. Bahasa Jerman, bagaimana nih kira-kira membacanya, teman-teman semuanya ya. Pegawai perusahaan asuransi jiwa, panjang sekali ya, tidak ada spasinya. Sedangkan di dalam bahasa Prancis banyak memiliki tanda apostrof yang menyulitkan untuk tokenisasi. Lome, apakah akan dianggap satu token atau dua token di sini? Pria yang melihatnya, ini satu token atau dua token? Nah, ini problem-problem bahasa ini menyulitkan tokenisasi sehingga memang permasalahan seperti ini menjadi penting bagi kita menyiapkan pada saat melakukan pre-processing-nya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia relatif lebih mudah, ada spasinya. Case folding dan capitalization. Nah, ini yang tahapan kedua yang kita lakukan di dalam pre-processing. Capitalization adalah mengubah teks menjadi seluruhnya capital, nah, uppercase. Sedangkan case folding itu mengubah teks seluruhnya menjadi huruf kecil atau lowercase. Nah, maksudnya apa nih? Kenapa kita harus melakukan pre-processing seperti ini? Maksudnya adalah
kalau saya mau mencari pencarian tentang rumah sakit, gitu kan, harusnya apakah di dalam dokumen tersebut tertulis rumah sakit huruf besar semuanya, atau R-nya besar, S-nya besar, atau rumah sakit R semua hurufnya huruf kecil, harusnya nggak ada masalah dong. Semua dianggap sebagai cocok, gitu kan. Nah, masalahnya nggak semuanya seperti itu, gitu kan. Sehingga kita perlu melakukan preprocessing, case folding dan capitalization. Nah, bahasa pemrograman mayoritas itu case sensitif, termasuk Python. Nah, yang akan sering digunakan di dalam natural language processing. Nah, kita mungkin juga akan banyak menggunakan Python ini. Tapi jangan khawatir teman-teman, Python yang akan kita gunakan mungkin tidak akan begitu kompleks, gitu ya. Nah, Python itu merupakan bahasa pemrograman yang case sensitif, sehingga membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Sehingga rumah sakit R-nya besar dan rumah sakit R-nya kecil dianggap berbeda. Padahal harusnya tidak, gitu kan? Sehingga perlu capitalization atau case folding. Kalau inputnya selamat pagi seperti ini, dengan capitalization menjadi huruf besar semua. Dengan case folding menjadi huruf kecil semua. Nah, sudah siap belum semuanya? Nah, sampai tahap kedua. Belum. Ada hal lain yang perlu kita siapkan atau kita lakukan preprocessingnya, yaitu mengeliminasi stop words. Nah, stop words itu adalah kata-kata yang dianggap hanya memiliki makna yang kurang berguna ya di dalam pemrosesan teks. Namun seringkali muncul sehingga bisa dieliminasi. Kenapa maknanya dianggap kurang berguna? Karena tidak mempengaruhi makna dari suatu kalimat secara keseluruhan. Misalnya, setiap bahasa itu biasa memiliki stop words yang berbeda-beda. Kalau bahasa Indonesia biasanya yang, pada, dari, dan, gitu kan. Nah, rumah sakit yang berada di Kalimantan Selatan. Sebenarnya mungkin kita cukup pakai keywords rumah sakit Kalimantan, gitu saja ya kan. Yang-nya sudah nggak begitu perlu, di-nya sudah nggak begitu perlu karena tidak menambahkan esensi makna, ya esensi makna di sini. Sehingga ini bisa masuk ke dalam stop words. Beda-beda. Bahasa Inggris misalnya bisa pakai and, the, of, dan seterusnya. Ya. Strategi lain adalah menentukan stop word dengan cara apa? Menghitung frekuensi kemunculan kata dan menganggap bahwa kata-kata yang jarang muncul di dalam dokumen sebagai stop words yang bisa kita eliminasi. Sudah selesai semuanya? Belum. Kita ada tahapan lagi sehingga paragraf yang sudah kita siapkan itu siap untuk kita olah ya. Adalah normalisasi. Kita mengelompokkan token yang penulisan hurufnya berbeda tapi termasuk ke kata yang sama menjadi suatu term yang sama. Pernah nggak misalnya teman-teman mau melakukan pencarian gitu kan, mau melakukan pencarian pertandingan sepak bola gitu ya, pertandingan sepak bola. Ada pertandingan sepak bola yang ditulisnya sepak spasi bola. Ada yang digabung sepak bola. Padahal teman-teman berharap apapun artikelnya, yang penting dia tentang pertandingan sepak bola harusnya masuk. Kan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan normalisasi. Misalnya kata anti vaksin. Ya, itu ada biasanya orang menulisnya bervariasi nih. Bervariasi, bisa anti vaksin pakai spasi, anti vaksin tanpa spasi, bisa pakai strip anti vaksin. Nah, terus kemudian saya mau melakukan pencarian nih, gitu ya, melakukan pencarian kepada seorang pakar, gitu ya, namanya dokter siapa, gitu kan? Apakah ini pakai titik atau tidak? Harapan kita nggak masalah lah, gitu mau pakai titik mau pakai tidak, yang penting nama pakar tersebut tersedia, ada, kan gitu ya, sehingga pada saat kita mau melakukan matching dokumen, ya harapannya memang dua-duanya diperoleh, sehingga perlu kita melakukan normalisasi supaya ada kesesuaian antara pakai titik dan tidak. USA digabung dengan U.S.E. Ya, nah harusnya dianggap sama. Selain itu, normalisasi juga sering kita gunakan untuk mengelompokkan bahasa gaul gitu ya ke bahasa bakunya. Contohnya gue, gua, aku, nah, ini pakai Q. Saya pakai SY. Ya, nah, lain lagi. Penulisan-penulisan yang alay misalnya dalam banyak. Misalnya saya mau melakukan sentimen analisis di Twitter, ya.
wah ternyata banyak yang kemudian tidak diperoleh dengan baik. Kenapa? Penulisannya beda gitu ya. Unik-unik gitu ya. Nah, normalisasi ini bisa kita gunakan untuk hal tersebut ya. Gimana caranya yang kita melakukan normalisasi pada saat menyiapkan teks kita? Satu adalah dengan menghapus titik gitu ya. Nah, ini cara yang salah satu yang bisa kita gunakan, menghapus titik untuk membentuk term yang sama. Misalnya term USA itu bisa terdiri dari U.S.A atau USA tanpa dot. Menghapus strip untuk membentuk term anti vaksin dan anti vaksin, sama pakai strip. Tanggung jawab, ada yang tanggung strip jawab, ada yang tanggung jawab, ada tanggung spasi jawab. Harapan kita sama gitu ya. Terus kemudian saya mau mencari informasi tentang apa namanya, misalnya anti radiasi gitu ya, anti radiasi, anti spasi radiasi, anti strip radiasi, dan anti radiasi yang digabung. Harusnya sama nih, saya mau mencari informasi terkait dengan itu. Proses ini kita sebut sebagai normalisasi ya. Sehingga dokumen kita menjadi sudah jauh lebih siap untuk kita olah. Berikutnya adalah lemmatization ya. Nah, lemmatization. Lemmatization ini kita mengubah bentuk plural atau jamak atau variannya ke bentuk dasarnya. Bentuk dasarnya ya, bentuk dasarnya. Bentuk yang ada di dalam kamus. Lemma. Lemma itu adalah istilah-istilah yang ada di dalam kamus. Gitu ya. Ini seringkali digunakan dalam bahasa Inggris karena ada kata dasar, ada bentuk dasarnya. Ya, varian-variannya itu kita anggap sama dengan bentuk dasarnya. Misalnya is MR itu harusnya be, ya. Nggak masalah nih mau dia bentuknya is MR were was dan seterusnya. Harusnya dianggap sama, nanti diubah ke bentuk dasarnya. Books, books, kemudian books dan seterusnya. Ini dianggap dengan kalimat apa namanya bentuk dasarnya. Sehingga kalau ada kalimat misalnya the girls book are colorful gitu ya. Nanti kalau seperti ini kalian melakukan pencarian tentang girl nggak dapat karena ini nggak pakai ini, bukan bentuk dasarnya. Sehingga kita ubah dulu ke bentuk dasar, ini namanya lemmatization. Next berikutnya adalah stemming. Nah, stemming ini adalah mengubah kata-kata yang berimbuhan ke bentuk dasarnya. Kalau tadi itu bentuk jamak atau varian, nah kalau ini adalah dari kata-kata yang berimbuhan ke bentuk dasarnya, bentuk yang tanpa imbuhan. Sebelum kita melakukan indexing untuk term tadi. Misalnya, kalau bahasa Indonesia, mengambil, ambil, gitu kan. Nah, harusnya menjadi ambil. Kalau misalnya saya mau melakukan pencarian terkait dengan pemilu 2024 pemenang gitu kan. Nah, nanti harusnya kita ada dokumen apapun yang istilahnya tentang pemenang pemilu harusnya masuk dong. Pasangan A memenangkan pemilu harusnya termasuk gitu kan. Pemilu 2024 dimenangkan oleh harusnya termasuk juga. Nah, jadi kita berharapnya cuma pemilu 2024 menang. Nah, siapa nih pemenangnya? Nah, proses ini mengubah dari pemenang, kemudian memenangkan, dimenangkan. Ini kan bentuk dasarnya adalah menang, sehingga seharusnya termasuk ke dalam pencarian kita. Ya, ini proses disebut sebagai stemming. Jadi consult, consultant, consulting, konsultatif, consultants jamak, consulting gitu ya, dan seterusnya. Ya. Nah, di dalam bahasa Inggris itu ada banyak metode stemmer atau stemming yang hasilnya bisa digunakan. Nah, jadi teman-teman semuanya di sini kita tinggal menggunakan metode-metode yang sebenarnya sudah ada. Misalnya, kalau algoritma stemming di bahasa Inggris itu dibagi biasanya menjadi 3. Truncating gitu ya. Kita potong gitu ya. Ini ada beberapa algoritma atau metode yang sering digunakan. Ada Lovins, Porter, Pace-Haas, Dawson ya. Ini beberapa mungkin akan kita coba dan cukup mudah gitu ya teman-teman semuanya karena library-nya sudah ada. Teman-teman nanti tinggal menggunakannya. Kemudian statistik gitu ya, statistical. Ada N-gram, kemudian hidden Markov model, kemudian YAS dan seterusnya. Mix ada beberapa. Nah, metode-metode sudah disediakan oleh para peneliti-peneliti terdahulu, ya, yang ini secara umum sudah sangat berhasil pada bahasa-bahasa di dunia, gitu ya. Contohnya, kalau misalnya
kita mau melakukan stemming, gitu ya, melakukan stemming. Hasil dari masing-masing metode mungkin berbeda-beda, tapi secara umum kualitasnya sudah cukup baik semua. Misalnya, saya punya sampel teksnya seperti ini. Such an analysis can reveal features that are easily visible from the variation in the individual genes and can lead to a picture of expression that is more biologically transparent and accessible to interpretation. Nah, sampel teksnya seperti ini kita ubah menjadi stemming, ya, dengan melakukan stemming menjadi bentuk-bentuk dasarnya, gitu ya, menjadi bentuk-bentuk dasarnya. Dengan metode Lovins hasilnya seperti ini, dengan metode Porter hasilnya seperti ini, dengan metode Pace hasilnya seperti ini. Ya, mana yang paling bagus? Mana yang paling bagus? Setiap bahasa mungkin berbeda, ya. Tapi dalam di sini masing-masing ada kelemahan dan kelebihannya. Ingat bahwa tadi di awal kita akan menggunakan heuristik. Artinya tidak mau mencari hasil yang betul-betul perfect tapi lama, lebih baik kita memperoleh hasil yang cukup bagus tapi dalam waktu cepat, gitu ya. Nah, bedanya apa dong antara stemming dan lemmatization? Berbeda, teman-teman semuanya. Kalau di lemmatization, ya, tadi kita mengubah ke bentuk yang betul-betul bentuk-bentuk yang aslinya, gitu ya, bentuk-bentuk aslinya. Misal improve, improving, improvements, improve, and improver. Improve semua. Tapi kalau stemming itu tujuannya justru mau membuat dia itu fleksibel, walaupun sebenarnya yang dilakukan pemotongan atau hasil akhirnya bukan kata dasar yang bisa dimaknai. Ya, misalnya nih, kalau kita menggunakan harusnya menurut bahasa Inggris harusnya yang betul adalah improve. Tapi kalau dengan menggunakan improve, improving nggak bisa masuk dong. Ya, karena nggak ada komponen improve di dalam improving. E-nya nggak ada. Betul ya. Nah, dengan stemming, ya, stemming ini lebih fleksibel karena dia hanya akan mau mencari kesamaan. Jadi improving, improve, improvement dan seterusnya kita cuma pakai improve saja. E-nya nggak ada. Apakah ini benar secara kata dasar bahasa Inggris? Tidak. Nah, kalau lemmatization hasilnya benar-benar sesuai dengan kamus, gitu kan? Tapi stemming biasanya lebih disukai karena lebih cepat. Satu, yang kedua lebih fleksibel, gitu kan? Sehingga lebih umum digunakan stemming ini. Nah, teman-teman semuanya, tadi saya sudah memperkenalkan bagaimana kita melakukan penyiapan atau text preprocessing, ya, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah data yang siap untuk kita lakukan analisis kalau kita memiliki dokumen dalam bentuk teks, gitu ya, dalam bentuk teks yang merupakan bentuk yang tidak terstruktur. Jangan khawatir teman-teman semuanya bahwa mekanisme tadi yang sudah kita pelajari bersama-sama, mekanisme tadi itu sudah merupakan mekanisme standar dan sudah banyak peneliti yang menggunakannya, serta sudah banyak library Python yang bisa kita gunakan untuk preprocessing teks, baik seluruhan maupun sebagian. Semuanya ada. Tokenisasi, case folding, eliminasi stopword, dan seterusnya. Ini ada beberapa yang saya rekomendasikan. Ada Sastrawi, kemudian Spacy, kemudian NLTK. Sedangkan untuk daftar dari stopword dalam bahasa Indonesia, kalian bisa ambil dari ID stopwords. Ini mekanisme yang nanti akan kita gunakan ke depannya, dan silakan teman-teman eksplorasi, ya, sesuai dengan konsep yang hari ini kita pelajari. Tools-tools ini nanti ke depannya bisa kita gunakan sehingga teman-teman lancar pada saat melakukan, gitu ya, melakukan preprocessing dari sebuah dokumen, gitu ya, menjadi bentuk yang mudah untuk diolah dan dianalisis sehingga teman-teman semua yang bisa menjadi seorang data scientist yang siap untuk melakukan analisis pada data tidak terstruktur. Nanti kita akan lakukan secara bersama-sama, serta kalau ada kesulitan nanti kita diskusikan secara bersama-sama, gitu ya, teman-teman semuanya. Saya akan mencoba memilihkan tools yang mudah serta bisa dipahami oleh semuanya. Silakan nanti dieksplor, ya, tools-tools ini, ya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan.